Impact Kids. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik saja kan? Oke, berjumpa lagi kita di Impact Kids pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama-sama lewat Impact Kids. Dan biarlah lewat Impact Kids ini kami terus boleh dipakai Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1. Ya, adik-adik, dibuka Alkitabnya, Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. Dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi siapakah orang-orang yang tidak bercela? Siapakah orang-orang yang harus berbahagia? Tentunya saya dan adik-adik semua pasti berbahagia. Kenapa? Hidup kita tidak tercela. Kenapa? Karena ada aturan, ada firman Tuhan, ada hukum yang daripada Tuhan yang kita pegang, dan itu kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercelah di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan bahwa tidak bercelah di hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu ingin terus kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan memberikan aturan kepada kita supaya kita tetap ikut apa yang menjadi aturan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya punya cerita seperti ini. Ada seorang bapak yang anaknya sedang dalam kesakitan karena kena penyakit malaria. Karena pada waktu itu ketika dokter memeriksanya, dan hampir saja pada waktu itu anak itu meninggal, hampir meninggal. Dan pada waktu itu orang tuanya sangat panik, bapaknya sangat panik. Dan ketika pada waktu itu dokter sedang memeriksa dia, dan pada hari itu juga sudah gemetar dan sudah tidak berdaya lagi anak itu, seakan-akan dia sudah meninggal. Dan pada waktu itu juga pun orang tuanya panik dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Orang tuanya memanjatkan doa kepada Tuhan. Pada waktu itu juga orang tuanya, karena kebetulan pada waktu itu bahwa neneknya dikubur di depan rumahnya. Ketika pada waktu itu juga orang tuanya tiba-tiba keluar dari rumah dan pergi ke kuburan. Pergi ke kuburan kakeknya yang sudah meninggal, meminta untuk kakeknya jangan mengambil anak itu, karena keluarganya masih ingin dia hidup. Oleh karena itu, banyak orang yang menganggap
bahwa Tuhan itu ada di kuburan. Semacam kita punya nenek moyang itu ada di kuburan. Kita punya nenek moyang itu yang ada di kuburan itu. Seperti halnya dia adalah Tuhan yang boleh memanggil orang yang hidup. Kepercayaan orang banyak seperti itu. Orang banyak mempercayai bahwa nenek moyang kita yang sudah meninggal bisa menjemput cucu-cucunya, bisa menjemput anak-anaknya. Namun tidaklah demikian. Kita percaya bahwa yang mengambil nyawa setiap orang adalah Tuhan, yaitu yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Karena kita adalah orang yang berbahagia, karena tidak tercela, karena kita hidup menurut Taurat Tuhan, menurut hukum Tuhan. Kita harusnya berbahagia. Kalau kita punya saudara dipanggil oleh Tuhan, itu berarti kita berbahagia karena dia kembali kepada Bapa yang sesungguhnya yang kita percaya sebagai Tuhan kita. Bukan kita percaya terhadap roh-roh nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya dengan nenek moyang kita mau panggil kita sebagai saudara, kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut hukum Taurat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua sudah hidup menurut hukum Taurat. Dan kita meyakini bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika kita mengalami musibah, kita mengalami masalah, kita mengalami kedukaan, kita tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada Impact Kids pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Dan inilah yang menjadi doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Impact Kids kita selesai. Dan sampai jumpa lagi di Impact Kids berikutnya. Impact Kids.